guru ngaji ini jarang diperhatikan. Karena pembentukan karakter itu berasal daripada para ulama. Yang membentuk karakter anak bangsa itu pesantren. Yang membentuk anak sekolah itu adalah para ustadz, para kiai, para guru ngaji. Bayangkan saja kalau tidak ada peranan para guru ngaji, mau seperti apa anak-anak kita? Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di Nusa Raya bersama saya Servina Vivien. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih bersama Bupati Bandung, Bapak Dadang Supriyatna. Selamat datang Pak Dadang. Selamat sore, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Pak? Saat ini alhamdulillah pasca tahun baruan, kemarin dengan Forkopimda mempersiapkan Nataru, tapi alhamdulillah kondisi stabil dan kondusif. Kondusif ya Pak ya. Ini lebih enak dipanggil Pak Dadang apa Kang DS nih Pak? Kang Des juga boleh nggak apa-apa? Kang DS juga Ya. boleh, biar lebih akrab Siap. gitu ya Kang ya. Oke, Kang DS ini kan sekarang udah periode kedua nih Kang. Apa yang Kang DS ini rasa paling beda dibandingkan dengan periode yang pertama? Perbedaannya sih sebenarnya tidak begitu signifikan ya, karena memang kita sudah sebelumnya kan sudah menjadi anggota DPRD Kabupaten Bandung, sehingga pada waktu pelaksanaan tinggal ngegas aja gitu. Hanya perbedaan yang lebih menonjolnya adalah ada penambahan rencana kerja, rencana aksi yang tadinya hanya 11 rencana aksi. Nah saat ini hampir 57 rencana aksi yang akan kita gelar kepada penguatan, karena ini semua merupakan harapan atau legacy yang harus dipersiapkan pada saat ini. Memang ada beberapa kendala, diantaranya adalah fiskal kita sedikit ada gangguan, ya karena ada beberapa perubahan transisi daripada pemerintah pusat dengan kondisi saat ini memang baru penyesuaian. Nah, di tahun pertama inilah memang kita harus lebih fokus untuk bisa mengawal. Itu aja yang membedakan antara saya periode pertama dengan periode yang kedua ini. Dan kebetulan saat ini ada pergantian kepemimpinan Pak Presiden gitu. Sehingga pemerintah daerah harus segera menyesuaikan untuk bisa langsung mendukung program-program strategis Presiden kita. Oke, untuk pemerintah Kabupaten Bandung ini kan memiliki visi pembangunan terwujudnya Kabupaten Bandung lebih bedas, maju, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Ya. Bedas sendiri ini apa sih Pak? Mungkin boleh dijelasin dulu nih Pak. Kalau bedas itu adalah bangkit, edukatif, dinamis, agamis, sejahtera. Nah tentu kita harus bangkit daripada keterpurukan, kita harus bangkit dari kondisi yang sebelumnya, artinya harus betul-betul semangat, ya kan. Nah dibarengi dengan edukasi SDM, ya dinamisasi, pertumbuhan, percepatan, persaingan, sehingga daerah harus betul-betul lari, dan juga agamis ya harus dibarengi dengan agama segala sesuatu. Tanpa agama kita hampa. Nah ujungnya sejahtera. Nah Kang DS nih gimana caranya tahu apa indikatornya supaya bedas ini betul-betul bisa diimplementasi dengan baik gitu di masyarakat? Nah, indikatornya tentu kita mengacu kepada visi yang tadi, bahwa setiap pemimpin pasti mempunyai tujuan yang diimplementasikan, yang dijabarkan melalui visi. Bahwa visi yang periode kedua ini yaitu Kabupaten Bandung yang lebih bedas, maju, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Nah, tentu harapan inilah yang didorong untuk terus bisa menjadi diimplementasikan melalui misi yang 5 misi dan dijabarkan dengan 57 rencana aksi. Oke, nah kalau respon dari masyarakatnya sendiri nih Pak terhadap implementasi bedas, seperti apa respon mereka? Selama ini respon masyarakat tentang visi ya yang dijabarkan dengan beberapa rencana aksi, tentunya ini mendapatkan respon yang sangat positif. Dan angka kepuasan masyarakat itu di angka 84. Artinya bahwa visi ini betul-betul ada output dan ada outcome serta manfaat yang lebih positif. Oke, nah terkait dalam bedas ini kan ada juga edukasi ya Pak, pendidikan. Ya.
untuk meningkatkan kualitas SDM. Nah, salah satunya ini dengan adanya MBG, Pak, dari Ya. pemerintah pusat. Bagaimana dari Bandung, Kabupaten Bandung ini mempersiapkan logistik dan juga infrastruktur, mungkin dapur MBG, supaya betul-betul bisa berjalan merata dan pastinya berkualitas? Kabupaten Bandung ini dengan luas wilayah 174.000 hektar dengan Mhm, penduduk 3,8 juta mhm. jiwa. Nah, program yang saat ini MBG yang masuk ke Kabupaten Bandung itu penerima manfaatnya di angka 1.253.000 jiwa. Oke. Nah, kalau kita hitung berapa ideal MBG atau SPPG atau dapur MBG ini ada di Kabupaten Bandung, idealnya 375 Mhm, dapur. Nah, yang saat ini yang sudah beroperasi itu sekitar 295 oke. dapur yang tentu ini sudah berjalan. Tetapi diusahakan di Januari atau di bulan Februari maksimal 375 titik dapur ini bisa beroperasi sehingga sasaran 1,253 juta ini bisa terlayani oleh program Pak Presiden ini. Oke, berarti, masih dalam proses pembangunan sampai ke 375 Betul, SPPG betul, tadi begitu ya, betul. Pak? Oke, ini luar biasa. Nah, yang menarik dari program, di Kabupaten Bandung sendiri ada namanya Gertaman. Nah, boleh dijelasin dulu nggak nih Kang Des, seperti apa Gertaman? Gerakan tanami halaman ini adalah salah Mhm, satu gerakan yang tentu untuk menjaga inflasi ya. oke. Karena kita hitung saja program MBG ini Kabupaten Bandung saja tidak nasional, apalagi nasional ya, regional juga mungkin belum. Mhm, Kita harus hitung secara matang. Kalau Kabupaten Bandung ini 1,253 juta jiwa penerima manfaat, itu anggarannya per tahun di 5,4 triliun. oke. Nah, untuk bahan bakunya ini harus ada kurang lebih di angka 3,7 triliun. Nah, sehingga apa saja suplai untuk memenuhi kebutuhan MBG, ya tadi ada beberapa tanaman yang tentunya ini perlu kita dorong. Nah, sehingga tidak ada lagi keterlambatan, kekurangan ataupun langka. Nah, Mhm, kalau sudah langka berarti berimbas kepada inflasi. mhm. Nah, sehingga gerakan tanami halaman ini adalah kita sudah launching kemarin pada bulan Desember 2025 ya, di akhir tahun. Hampir 1.700 kader PKK yang sudah kita berikan. Nah, kalau kita hitung 1.700 KK atau kader ini sudah berjalan, rata-rata saja halaman rumahnya 5 kali 10 meter, berarti 50 meter. Nah, kalau 50 meter dikali 1.700 meter, 1.700 kader, berarti kurang lebih 8,5 hektar. 8,5 hektar, kalau kita hitung akumulasi rata-rata per hektarnya 5 ton, berarti hasil produksi tanaman ini kurang lebih sekitar kurang lebih 40 tonan satu kali panen. Nah, sehingga ini akan bisa membantu. Apalagi nanti sekabupaten Bandung. Nah, kalau sekabupaten Bandung, kalau kita hitung kader PKK-nya saja, itu 28.000 orang, maka berapa ratus hektar hasil pertanian kebutuhan pangan. Dan ini manfaatnya adalah untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga Mhm. atau disebut dengan pangan keluarga. Yang kedua bisa menjadi pemberdayaan dan kemandirian masyarakat. Dan yang ketiga bisa manfaat ekonomi rumah tangga apabila misalkan sudah terpenuhi rumah atau kebutuhan untuk dirinya, bisa disuplai atau dijual melalui KDMP ya, Koperasi Desa Merah Putih atau Mmm, Kelurahan Merah Putih yang mhm, sudah berjalan. Nah, KDMP ini sengaja dibuat, kenapa? Karena ini sebagai salah satu suplai kepada MBG yang sudah berjalan pada saat ini. Nah, tentu kami berharap bahwa dengan gerakan taman ini, Gertaman ini adalah salah satu upaya untuk terus menyediakan pangan sesuai dengan kebutuhan di MBG terutama. Gitu. oke. Tapi masih penasaran nih Kang Des, berarti semua masyarakat kalau misalnya saya mau nih nanem, udah tanam aja gitu atau misalnya bisa ambil bibit dari, mungkin Kopdes kah atau seperti apa nih Kang? Nah, kemarin kita baru mulai itu kita memang melalui APBD ya. Mhm, Kita siapkan untuk polybag-nya, untuk bibitnya, mhm, segala macamnya diserahkan kepada kader dan kader ini nanti yang mengurusnya setelah panen maka si kader ini harus bisa mengembangkan usahanya. Harus bisa mengembangkan gerakan tanami halamannya
sehingga tidak putus. Nah, setelah dijual otomatis di sini ada penghasilan. Nah, kalau tuh ada penghasilan silakan itu manfaatnya untuk kader itu sendiri dan Oke. bisa dilimpahkan kepada anggota keluarga lainnya. Mhm. Nah, kalau misalkan di Kabupaten Bandung taruh kata 1,5 juta kakak, ya anggap saja 50% menanami gerakan tanaman ini atau gerakan tanami halaman, saya yakin Kabupaten Bandung tidak kekurangan. Oke. Nah, apakah nanti Gertaman ini akan rencananya diintegrasi dengan MBG gitu, misalnya bisa jadi suplai MBG kah? Seperti apa, Ya Kang? tadi, saat ini kan kalau kita tidak melakukan gerakan tanami halaman, artinya kebutuhan suplai untuk MBG-nya pasti kekurangan. Mmm, Pasti kita akan, menerima atau misalkan, eee, impor dari daerah yang iya, lain. Baik itu oke. misalkan daerah tetangga dan sebagainya. Tetapi kalau berbicara sumber daya alam, Kabupaten Bandung sangat mumpuni dan Mhm, sangat siap. iya. Nah, sehingga kalau kebutuhan padi atau beras ya, kebutuhan wortel, buncis, Kol, apa namanya, cabe, heeh, dan termasuk yang lainnya iya, saya kira Kabupaten Bandung sudah siap. Tetapi di sini masih kurang, memang kita maklumi bahwa Kabupaten Bandung masih kekurangan di, ayam petelur ya. oke. Sehingga ini kita ke depan mulai Januari ini kita akan mulai minimal ada 5 dapur, 5 kandang ayam petelur akan kita mulai. Sehingga nanti semua sektor kita penuhi. Nah, dan pada akhirnya si Gertaman ini adalah salah satu yang siap untuk mensuplai MBG melalui KDMP ataupun KKMP. Oke. Nah, memangnya selain dari mungkin suplai, produk yang masih sulit untuk MBG, tantangan terbesar di MBG di Kabupaten Bandung seperti apa sih, Kang? Tantangannya saya kira bahwa, eee, lebih kepada komitmen ya. Kalau saya lihat itu kan MBG itu satu penerima itu 15.000. Ada yang 2.000 untuk sewa bangunan dan alat-alatnya, 3.000 untuk operasional, yang ketiganya 10.000 untuk Mhm, bahan baku. iya. Nah, jadi saya kira si SPPG ataupun si mitra ini jangan mengurangi, eee, uang yang 10.000 ini. Jadi untuk apa namanya, menu setiap harinya teh harus betul-betul sesuai dengan angka itu, jangan sampai dikurangi. Nah, itu komitmen berarti. Mmm, Nah, yang kedua juga hambatannya bahwa, pemerintah di sini menyiapkan SLHS, Sertifikat Layak Hygiene Sanitasi, yang mana salah satunya harus ada pelatihan penjama makanan. Artinya dilatih dulu, nggak bisa sembarangan, ya kan. Yang ketiga itu masalah air, E. coli-nya masih ada atau tidak, ini kan juga mmm, masalah. mhm, Nah, sehingga ini terus kami, melakukan, edukasi karena pemerintah Kabupaten Bandung sudah membuat Satgas, MBG yang tentunya fokus untuk melayani, mengawasi, dan mengawal sehingga MBG di Kabupaten Bandung bisa berjalan dengan baik dan sukses. oke. Nah, di salah satu Bedas ini kan, fokusnya adalah pendidikan. Selain tadi dengan MBG untuk mendukung kualitas pendidikan, seperti apa sih, Pak, sebetulnya program, pendidikan sendiri di Kabupaten Bandung? Kalau saya jabarkan, misalkan Bedas ini kan ada 5 huruf ya, Mhm, bangkit, kita harus bangkit dari keterpurukan, E-nya edukasi, mhm, pendidikan. Memang kalau kita berbicara pendidikan Kabupaten Bandung sebelum saya dilantik itu di angka 8,8 tahun rata-rata lama sekolahnya. oke. Nah, sehingga kita melakukan 3 langkah terobosan yang dilakukan melalui program Bedasnya, bahwa yang pertama adalah, memperbaiki sarana prasarana. Mhm, Ya, baik itu, karena kami pemerintah Kabupaten Bandung ini atau pemerintah kabupaten kota se-Indonesia hanya diberikan kewenangan pendidikan dasar itu TK, SD, dan juga SMP, mhm. maka kita juga fokus bagaimana untuk bisa merealisasikan supaya tanggung jawab kabupaten kota ini bisa berjalan. Dan alhamdulillah saat ini sudah mencapai rata-rata lama sekolahnya di 9,4 tahun. Oke. Artinya ada 0,6 digit yang Iya, sudah meningkat. mhm, Kenapa ini meningkat? Sektor mana yang mendukung? Ya, pertama adalah kita melakukan langkah-langkah yaitu adanya PKBM. Ya, jadi yang tidak sekolah atau tidak mempunyai ijazah SD, SMP, SMA, maka ada paket A, paket B, dan juga paket C. mhm. Kita nyiapkan setiap tahun 50.000 untuk Mmm, siswa yang pada saat itu putus sekolah. iya, Nah, sehingga kita bantu.
Nah, ini salah satu pendorong peningkatan rata-rata lama sekolah. Dan yang keduanya otomatis ini harus kerjasama antara Dinas Pendidikan dengan Dinas Dukcapil. Mhm. Karena salah satu, faktor BPS itu kan tidak melihat apakah ini sudah terupdate atau tidak. Nah, ini harus ada, sinergitas antara, Dinas Dukcapil dengan Dinas Pendidikan. Sehingga setiap lulusan anak sekolah dengan adanya KIA-nya ini bisa mendorong bahwa ini tahun sekian rata-rata lama sekolahnya kelihatan. Ini berdasarkan data BPS. Yang kedua, bahwa kita juga mendorong untuk Sapras dan sarana prasarananya, yaitu untuk menambah SLTA karena saat ini masih kekurangan. Dan alhamdulillah, tetapi pemerintah provinsi hanya menyiapkan bangunan saja, tapi kita memberikan hibah tanah, ya kan? Ini yang keduanya, kita dorong supaya SLTA tetap ada, penyesuaian sesuai dengan jumlah penduduk atau kebutuhan anak sekolah yang saat ini membutuhkan. Yang ketiga, bahwa kita juga menyiapkan program BESTI, beasiswa ti bupati, ya untuk yang anak-anak punten kategori yang hafid Al-Quran tapi orang tuanya secara ekonomi tidak ada kemampuan, maka kita berikan program BESTI. Dan saat ini selama 4 tahun, periode pertama dan yang kedua ini kita sudah hampir 561 Oke. mahasiswa yang kita bantu Mhm. dan anggarannya kurang lebih sekitar 23 miliar ya kurang Mhm. lebih. Oke. Nah, terkait, beasiswa BESTI ini nih, Pak, bagaimana dari mungkin, pemerintah kabupaten sendiri nih, betul-betul memastikan penerimaan beasiswa, kelak nanti bisa berkontribusi nyata untuk pembangunan. Jadi seperti yang sudah disekolahkan, bisa mungkin mengabdi lah begitu untuk Kabupaten Bandung. Pada dasarnya setiap orang itu mempunyai kemampuan yang berbeda Mhm. dan setiap orang mempunyai kesempatan yang tentunya kita tidak tahu saat ini yang kita bantu oleh pemerintah mungkin pada saat kemarin dia kondisi keluarganya secara ekonomi tidak ada kemampuan ya, tetapi siapa tahu hari ini dan selanjutnya mereka bahkan bisa membantu, teman-teman atau saudara-saudara yang lain. Tetapi setiap tahun kita mengundang. Mhm. Jadi mahasiswa yang sudah diberikan program BESTI ini ada pertemuan. Jadi Oke. kita tidak lepas, kenapa? Karena secara keuangan kita langsung transfer ke perguruan tingginya, ya. Tidak ada, potongan atau apapun, Mhm. kita langsung transfer ke, rekening perguruan Iya. tingginya yang dituju oleh calon mahasiswa. Nah, selama full sampai selesai, 8 semester kita berikan. Oke. Nah, nanti setelah selesai, nah maka memang ada kewajiban untuk memberikan apa namanya, sebagai agen perubahan Mhm. kepada warga masyarakat sekitar. Artinya harus ada kepedulian ya, sehingga nanti ada semacam pembinaan yang berkelanjutan yang tentunya ini terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung mulai Kabakesda. Oke. Nah, selain dari pemerintah kabupaten ini fokus untuk, siswanya ya, agen penerus, daerah begitu. Tapi ada juga penerima sekitar 17.000 guru ngaji, dengan anggaran yang bisa mencapai 109 miliar per tahun. Nah, seperti apa sih sebetulnya, mekanisme penyaluran insentif guru ngaji ini dijalankan supaya bisa tepat sasaran nih, Kang? Oke. Program guru ngaji ini program yang tentunya menjadi cita-cita saya. Mhm. Karena saya pada waktu mau mencalonkan bupati itu oleh ketua PCNU pernah nanya kepada saya, "Apa Kang Des tujuan dan cita-cita dan niat untuk jadi bupati?" Mhm. Saya hanya dua. Yang pertama ingin memuliakan ulama. Mhm. Kenapa ingin memuliakan ulama? Karena pembentukan karakter itu berasal daripada para ulama. Mohon maaf, sebelum Indonesia merdeka pesantren sudah berdiri semenjak dulu. Mhm. Saat ini Indonesia merdeka barulah ada sekolah-sekolah. Tapi sebetulnya yang membentuk karakter anak bangsa itu pesantren. Yang membentuk anak sekolah itu adalah para ustadz, para kiai, para guru ngaji. Yang tidak disadari bahwa itu memberikan kontribusi yang besar. Bayangkan saja kalau tidak ada peranan para guru ngaji, mau seperti apa anak-anak kita? Mau seperti apa akhlak dan karakter anak-anak kita? Nah ini. Dan yang kedua, sebagai yang latar belakang bahwa program guru ngaji ini berjalan, bahwa saya sudah melakukan pada saat saya jadi kepala desa tahun 98. Nah, artinya memang kita melihat secara langsung bahwa guru ngaji ini jarang diperhatikan. Nah, maka pada saat saya mau mencalonkan bupati yang pertama itu bahwa saya akan realisasikan
bahwa kita akan memberikan bisyarah atau insentif kepada guru ngaji. Nah, caranya alhamdulillah saat ini sudah berjalan kurang lebih 4,5 tahun ini. Caranya adalah guru ngaji datang ke sekolah, mengajar fokus untuk membaca dan menghafal Al-Quran, ya kan? Nah, setelah itu berjalan, maka di sini kan ada absen dan lain sebagainya, termasuk kedepannya kita akan memberikan rapot. Nah, sehingga si siswa ini akan mendapatkan sertifikat baik diniyah maupun tarbiyah. Artinya ini salah satu prasyarat untuk bisa mengikuti jenjang sekolah berikutnya. Nah, setiap 3 bulan sekali kita transfer ke rekening masing-masing. Tidak ada tunai-tunaian, kita langsung direct transfer ke rekening guru ngaji yang saat ini kita berjumlah sekitar 16.000, kurang lebih 16 ribuan realisasinya. Dari rencana target 17.000 itu di sekitar 16 ribuan kurang lebih. Nah, sehingga apa yang didapatkan oleh guru ngaji pertama adalah BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatannya kita cover. Dari mulai ustadz dan ustazahnya, suami istri dan juga 2 orang anak. Karena kita tidak boleh lebih dari 2 anak. Kita batasi kalau ada yang misalkan lebih dari 2 orang berarti itu tanggung jawab daripada yang bersangkutan untuk menambah. Yang kedua diberikan juga BPJS Ketenagakerjaan, kita jamin. Nah, kalau meninggal dunia mendapatkan 42 juta rupiah, kalau sudah lewat 3 tahun kepesertaannya plus untuk mahasiswa untuk menyekolahkan atau menguliahkan anaknya sekitar 174 jutaan. Sekitar 220 jutaan akan didapatkan oleh yang bersangkutan atau ahli warisnya, ya, dan tentunya ini sudah berjalan dengan baik dan berupa uang tunai sebesar 350.000 per bulan yang ditransfer ke rekening masing-masing. Oke, tapi sebetulnya apa sih Kang kriteria dari seorang guru ngaji supaya bisa mendapatkan insentif ini? Lalu kenapa memilihnya tuh guru mengaji dibandingkan mungkin guru sekolah biasanya? Kalau guru agama PAI gitu kan, pendidikan agama Islam lah atau pendidikan agama lah, baik non muslim ataupun muslim, itu memberikan pelatihan khusus atau pelajaran terhadap bagaimana tentang keagamaan. Baik itu misalkan sejarah Islam ataupun misalkan tentang perjalanan riwayat Nabi dan sebagainya, juz amma dan sebagainya, itu memberikan pelajaran. Tapi kalau guru ngaji datang ke sekolah sebenarnya awalnya pemikiran saya itu saya tidak pengen untuk memberikan langsung kepada guru ngaji yang mempunyai anak didiknya di tempat masing-masing, baik itu di masjid, madrasah ataupun di rumahnya sendiri. Nah, tetapi karena kita tidak bisa memberikan setiap bulan, kena aturan atau regulasi yang membatasi, sehingga diperbolehkan Kementerian Dalam Negeri bahwa diperbolehkan untuk memberikan insentif kepada guru ngaji dengan cara apabila ada muatan lokal. Nah, maka di Dinas Pendidikan itu dari mulai TK, SD, SMP kita ada 3 muatan lokal. Pertama pendidikan Pancasila dan Undang-Undang 45, atau mungkin kalau dulu P4. P4. Yang kedua adalah pendidikan bahasa dan budaya Sunda, dan yang ketiga pendidikan membaca dan menghafal Al-Quran. Nah, ini menjadi ekstrakurikulernya di sekolah sebagai muatan lokal dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menghilangkan buta huruf bahasa Arab. Oke. Nah, untuk bisa nih Pak mempertahankan dan semakin memperbaiki kualitas SDM, tentunya selain di bidang pendidikan ada juga kesehatan ya Pak. Nah, kalau misalnya dari Kabupaten Bandung ini berhasil mencapai cakupan Universal Health Coverage atau UHC gitu. Nah, seperti apa sih dari Kabupaten Bandung sendiri pemerintahnya memastikan supaya fasilitas kesehatan, mungkin juga pembangunan RSUD itu betul-betul bisa merata ke seluruh Kabupaten Bandung? Oke. UHC atau Universal Health Coverage ini adalah kita sudah pernah mendapatkan nilai 99,57%. Wah. Itu di tahun 2024. Ya. Begitu masuk ke 2025 karena pemerintahan transisi, sehingga UHC kita turun. Jadi 94%. Dari mana menghitungnya? Dari jumlah penduduk. Jumlah penduduk 3,8 juta jiwa. Kalau seandainya kemarin tahun 2024 kita sudah mencapai angka dan kita sudah mendapatkan penghargaan dari BPJS Kesehatan, artinya
Dari 3,8 juta jiwa itu, sekitar 99,57%-nya sudah memiliki fasilitas kesehatan. Baik yang mandiri maupun PBI dari APBN atau JKN, ya, ataupun PBI dari APBD. APBD ini dari APBD provinsi dan juga APBD Kabupaten Bandung. Nah, artinya jumlahnya 3,7 juta jiwa sudah mempunyai fasilitas kesehatan. Oke. Nah, jadi universal health coverage itu adalah fasilitas yang sudah didapatkan, yang sudah dimiliki oleh warga masyarakat Kabupaten Bandung. Nah, tentu karena tahun 2025 pemerintahan yang transisi ini ada pengurangan, bahkan ada nonaktif kurang lebih 50 ribuan penerima manfaat yang sebelumnya dinonaktifkan, maka langkah yang dilakukan adalah kita mereview kembali, mengevaluasi kembali, mengundang para kepala desa, mengundang para camat, ya, dan mengundang para PKH dan sebagainya untuk kita mapping apakah yang dinonaktifkan ini masih layak mendapatkan program JKN misalkan, ataupun program dari PBI kita APBD atau tidak. Nah, ini kita input data lagi dan ada sebagian yang sudah melalui data DTSEN, ya, karena DTSEN ini ternyata Kabupaten Bandung dari 3,8 juta itu 10%-nya desil 1, desil 2 sampai desil 10. Nah, sehingga ini kita upayakan yang desil 1 ini prioritas dulu. Nah, supaya kedepannya supaya bisa meningkat jadi desil 2. Nah, ada yang dibiayai melalui program JKN, ada yang dibiayai kita sharing dengan APBD provinsi, ya, yang saat ini kita anggarkan kurang lebih sekitar 280 miliar, hampir 288.000 penerima manfaat, yang tentunya setiap tahunnya kita menyiapkan sekitar 133 miliaran. Oke. Nah, untuk itu kan salah satunya adalah dengan membangun fasilitas kesehatan RSUD begitu ya Pak. Sejauh mana sih pembangunan RSUD di Kabupaten Bandung sendiri, Kang? Ya. Kalau tadi mengenai UHC itu bahwa tentang orang. Artinya kalau berbicara fisik berarti itu fasilitas. Iya. Yang tentunya ini berpengaruh terhadap indikator kesehatan. Karena IPM itu ada 3, indikatornya adalah indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks daya beli. Nah, kalau indeks kesehatan tentu kita pada waktu periode pertama saya membuat 5 buah rumah sakit. Ya, menambah. Jadi yang tadinya 3 buah rumah sakit ditambah 5 buah rumah sakit, dan insya Allah tahun ini kita akan bangun lagi di rumah sakit di Cimenyan, sehingga totalnya hampir 9 rumah sakit. Nah, dengan bertambahnya fasilitas kesehatan, nah ini tentunya berpengaruh terhadap indikator kesehatan yang tentu akan lebih dekat dengan masyarakat, ya, melayani tentang kesehatan, dan juga ada 62 puskesmas yang memang kita kalau idealnya Kabupaten Bandung harus mempunyai sekitar 120 puskesmas, yang saat ini baru 62 puskesmas, sehingga kita masih kekurangan di 62 puskesmas lagi yang insya Allah kita akan dorong. Nah, sehingga kedepannya ini urusan masalah sarana kesehatan Kabupaten Bandung betul-betul bisa tersedia fasilitas kesehatan. Oke. Wah, berarti sudah terjamin lah begitu ya Pak, selalu akan diusahakan oleh pemerintah kabupaten. Nah, selanjutnya nih Pak, untuk infrastruktur di Kabupaten Bandung, sebetulnya kan masih ya rata-rata di kabupaten lain pun juga mengalami permasalahan yang sama gitu, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur, kondisi jalan, drainase, konektivitas antar wilayah begitu. Seperti apa sih Pak langkah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur nih, supaya tetap bisa memperhatikan kualitasnya, transparansi, dan pasti keberlanjutan lingkungan? Oke. Melihat fakta di lapangan, pada saat saya menjabat periode pertama ini, ternyata kita menemukan ada beberapa jalan. Karena jalan itu ada 3, bahkan 4. Ya. Jalan nasional, jalan provinsi yang dibiayai oleh provinsi, jalan kabupaten yang dibiayai oleh APBD kabupaten, jalan desa yang dibiayai oleh desa. Nah, memang pada sebelum saya masuk, sebelumnya memang jalan mantapnya 88%. Artinya tidak ada lagi intervensi APBN untuk Kabupaten Bandung. Kenapa? Karena memang sudah jalan mantap 88%. Tetapi secara faktual di lapangan, ternyata kami menemukan masih banyak jalan. Dan pada akhirnya udah naik status. Ada yang menjadi naik status dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi.
ada yang naik status dari jalan desa menjadi jalan kabupaten. Artinya di-cover dan tanggung jawab oleh APBD. Setelah kami hitung, ternyata totally untuk kewajiban pemerintah Kabupaten Bandung untuk membiayai jalan, ternyata panjangnya hampir 1.500 kilometer. Kenapa? Karena luas wilayahnya 174.000 hektar dengan melintang untuk pegunungan dan lain sebagainya, perkotaan dan sebagainya, sehingga hampir 1.500 kilometer. Jalan kabupatennya Iya, ya, Pak? jalan Oke. 1.500. Nah, maka berubah Mhm. jalan mantap yang tadinya 88% Mhm. menjadi turun lagi menjadi 64%. Oke. Nah, starting itu di situ. Mhm. Startnya di situ kami bikin koordinat karena dalam penilaian APBN itu tidak bisa muncul angka apabila tidak ada tidak ada koordinat yang menunjukkan bahwa lokus tersebut layak untuk Mhm. diperbaiki. Nah, maka dalam percepatan pembangunan infrastruktur Kabupaten Bandung ini dilaksanakan berdasarkan misi yang keempat tentunya, yaitu adalah meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dan juga berwawasan lingkungan. Nah, saat ini setelah kita selesai sampai akhir 2024 kemarin dan kita hitung lagi ternyata dari 1.500 kilometer itu masih menyisakan 500 kilometer lagi. Mhm. Dari 500 kilometer ini kita rencanakan ini membutuhkan anggaran 1,1 triliun. Dan untuk pemeliharaannya, ya kan jalan itu kadang-kadang yang sudah kita perbaiki 20 tahun yang lalu, hari ini rusak. Artinya ada pemeliharaan, maka itu kita cadangkan hampir 300 miliar. Sehingga totally kita membutuhkan di 1,4 triliun. Nah, 1,4 triliun ini kalau dibagi 5 tahun yang dimasukkan dalam RPJMD, maka kita membutuhkan anggaran sekitar 300 miliar per tahun. Tetapi karena saya komitmen dengan gubernur bahwa gubernur apabila DBH untuk option PKB, ya, PKB itu pajak kendaraan bermotor, maka ini seluruhnya diberikan jalan. Oke, saya sanggup dalam waktu 3 tahun. Karena option kita 300 miliar kurang lebih per tahun. Maka saya sanggup dalam waktu 3 tahun untuk bisa menyelesaikan jalan tersebut. Nah, maka yang 500 kilometer ini kita upayakan dalam RPJMD ini kita rencanakan di tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Nah, insya Allah. Nah, tahun 2026 memang sehubungan TKD kita berkurang 1 triliun, memang ini harus ada penyesuaian. Nah, sehingga kami juga jujur saja ada sedikit hambatan Mhm. untuk mendorong untuk bisa mempercepat yang tentunya ini kan harus kita lakukan secara maksimal dan juga saya harus komitmen terhadap masyarakat. Kenapa? Karena salah satu kita memperbaiki infrastruktur ini akan lebih mempercepat pertumbuhan ekonomi dan itu akan berdampak secara seluruh sektor. Ya, secara ekonomi mikro ini akan juga berpengaruh terhadap ekonomi makro dan tentunya ini kita akan terus mendorong terutama pada saat ini bagaimana untuk bisa lebih perhatian kepada jalan-jalan pertanian yang harus kita dorong sehingga kebutuhan pangan dan juga menuju swasembada pangan di Kabupaten Bandung ini bisa terwujud. Oke. Nah, selain pembangunan infrastruktur nih, Pak, tentunya juga, Pemkab sendiri mau ada pembangunan, pengembangan pariwisata begitu ya, Ya. supaya ekonomi berjalan, terus juga penyeimbang antara pelestarian budaya lokal dan bisa berkelanjutan dengan lingkungan. Sebenarnya seperti apa sih, untuk pengembangan pariwisata supaya bisa adanya keseimbangan itu? Ya. Silakan, Kang. Pariwisata di Kabupaten Bandung ini sangat mumpuni ya, karena Mhm. kita mempunyai sumber daya alam yang Iya, sangat luar betul. biasa. Tapi memang sebelumnya ini kan berbenturan dengan RT/RW atau rencana tata ruang wilayah. Mmm. Yang mana RT/RW sebelumnya itu kan misalkan di daerah Pangalengan, daerah Pacira, Pacira itu Pasir Jambu, Ciwidey, Ranca Bali, di daerah Cimenyan, itu daerah tempat wisata Iya. Cicalengka. Mhm. Nah, tetapi tata ruangnya bertolak belakang. Nah, Mmm. maka setelah kita perbaiki dengan tata ruang, tetapi tetap harus berwawasan lingkungan. Jangan sampai kita bertentangan, kita mendorong pariwisata tapi lingkungan rusak, jangan. Nah, maka ini harus bersinergi dengan lingkungan dan saat ini kita sudah membuat hampir 23 RDTR ya selama 4 tahun setengah ini dan RT/RW-nya karena kemarin dengan Pak Gubernur dengan rapat bahwa ada kondisi cuaca dan longsor dan Mhm. sebagainya sehingga ada penyesuaian lagi nanti di bulan Januari ini kita ada perbaikan lagi RT/RW. Dan tentu tempat wisata di kita ini ya kalau kita hitung berapa titik lokus tempat wisata di Kabupaten Bandung ya dari mulai yang kecil maupun kepada yang besar, ya ini tidak kurang dari 5.000 tempat wisata. Wah. Dan saat ini kami sudah menunjuk beberapa desa karena target kami adalah ada sekitar 100 desa menjadikan desa wisata.
maka kita dorong. Nah, bagaimana untuk memperbaiki dan mendorong supaya tempat-tempat desa wisata ini bisa berjalan, maka kita harus memberikan perhatian terhadap infrastruktur termasuk jalannya sehingga akses untuk menuju kepada desa wisata tersebut bisa terjangkau oleh seluruh wisata-wisata baik domestik maupun internasional. Oke, apakah salah satu untuk penggerak ekonominya itu dengan program 50.000 wirausaha muda yang lahir di Kabupaten Bandung juga, Kang? 50.000 entrepreneur baru ini begini, jadi memang program tahun ini, Mhm, artinya periode kedua saya. mhm, Jadi saya akan menciptakan 50.000 wirausaha baru dan lapangan kerja. Dan tentunya setiap tahunnya berarti 10.000. mhm, Nah, dari mana kita ngitung 10.000 per tahun? Masuk akal dan insya Allah tercapai. Contoh, kita sudah kerjasama di 157 perusahaan yang tahun 2025 ini tercapai realisasinya sekitar 7.300. Mulai make up artis mhm. 2.500. Itu kan sudah hampir 10 ribuan. Nah, artinya termasuk pelatihan-pelatihan wirausaha. Pelatihan-pelatihan wirausaha ini sudah berjalan juga. Nah, sehingga kita menciptakan bagaimana entrepreneur muda ini diberikan pelatihan, diberikan pendidikan, ya, sehingga paham. Nah, setelah paham, mumpuni, siap untuk menjadi wirausaha. Nah, kalau tidak punya modal, kita ada program pinjaman modal bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan. Nah, supaya kegiatan usaha UMKM yang merintis ini bisa berjalan. Nah, kalau seandainya kita sudah menyediakan program pinjaman modal bergulir tanpa bunga tanpa jaminan, yang pertama 2 juta, setelah lulus 2 juta bisa meningkat 5 juta, setelah lulus dari 5 juta bisa meningkat 10 juta. Nah, kalau sudah lulus 10 juta, manfaatkan program KUR yang berada di Bank Himbara maupun di Mmm, Bank BJB. Tentu salah satunya kan kita setiap orang bisnis tidak mungkin awal langsung membutuhkan modal besar, kan tidak mungkin. Harus ada step by step. Tapi yang paling penting untuk menjadi pengusaha yang sukses adalah ada 3 prinsip. Pertama, keberanian dibarengan dengan keilmuannya. Maka kami pemerintah hadir di sini untuk memberikan edukasi, pelatihan-pelatihan. Bahwa ini loh, kalau ingin jadi pengusaha seperti ini. Mau menjahit, oke kita siapkan keterampilannya. Oke, mau belajar tentang mesin, oke kita siapkan di BLK. Bagaimana untuk memperbaiki di bidang mesin. Oh, saya pengen belajar di bidang bahasa, oke kita siapkan bahasanya. Kita siapkan ke Jepang setiap tahun 100 sampai 500 orang. Kita latih dengan menggunakan APBD. Dan saat ini sudah berjalan dan alhamdulillah kemarin kami ke Jepang sudah MOU dengan Jepang, pengusaha Jepang bahwa sampai 2045 membutuhkan hampir 450.000 orang mmm, untuk nakes tenaga mhm. kesehatan. Kami sudah MOU. Nah, kebetulan saya sebagai Ketua Harim Apkasi, kita akan berikan informasi kepada teman-teman bupati se-Indonesia yang tentunya ini bisa membantu dan bisa membantu masyarakat yang ingin bekerja menjadi pekerja migran Indonesia. Oke, wah sangat menarik Ya, banget ya Kang DS ya. Itu adalah bentuk strategi nyata untuk membuat, Bandung bedas ya. tadi ya, Kang. Nah terakhir Kang, untuk Kabupaten Bandung sendiri, harapannya apa sih Kang? Dan pastinya nih nanti dari sekian banyak program yang Kang DS ingin, laksanakan di 4 tahun ke depan nanti gitu, yang ingin diwariskan apa sih Kang? Harapan saya ini tidak akan keluar daripada konteks innama amalu binniyat. Apa tuh Kang? Jadi setiap orang itu mempunyai niat. Mhm, Setiap apapun yang kita lakukan tidak lepas daripada niat. Saya itu mempunyai niat mah waktu mencalonkan itu saya selalu ingat itu hanya 2 hal. Tadi yang pertama ingin memuliakan ulama, yang kedua ingin masuk surga. Masuk surga kenapa? Ya saya ingin bahwa saya jadi bupati itu menjadi pemimpin yang tentunya ada 7 golongan yang tidak akan dihisab yaumul qiyamah yaitu imamun adilun. Jadi imam yang adil di sini sebagai pemimpin yang bisa memberikan perhatian kepada umatnya. Khairun nas ampahum linnas, sebaik-baiknya manusia bermanfaat untuk orang lain. Itu pemerintah dalam konteks kepala pemerintah, saya merasakan betul waktu saya jadi kepala desa di tingkat desa, ya eh, ternyata jadi pemimpin itu banyak nilai ibadahnya dibandingkan dengan sesuatu hal yang lainnya. Nah, nilai ibadah ini tentu, kenapa disebut nilai ibadah ya? Kalau kita sebagai bupati membantu masyarakat yang tidak mampu sehingga diberikan rumahnya, rutilahu kita perbaiki, ekonominya kita perbaiki, jalannya kita perbaiki, apakah bukan nilai ibadah?
ibadah. Nah, tentu mudah-mudahan dengan kepemimpinan saya ini betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Yang tentunya kehadiran pemerintah dalam kehidupan sehari-hari itu betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Bukan hanya pemerintah hanya sifatnya label saja, tapi tidak pernah tahu tentang kebutuhan masyarakat. Kami tidak seperti itu. Dan kami dalam disertasi saya yang kemarin itu saya buat adalah servant leadership. Bahwa bupati bukan sebagai raja, tapi bupati sebagai pelayan masyarakat yang memberikan legacy, memberikan regulasi sebagai regulasi aturan dan sebagainya, dan sebagai kepanjangan daripada Pak Presiden, sebagai kepanjangan dari gubernur untuk bisa menjembatani program-program yang ada di pemerintah pusat sehingga masyarakat bisa langsung menerimanya. Wah, menarik banget. Bupati adalah pelayan masyarakat. Itu kuncinya ya, Kang DS ya. Terima kasih banyak Kang DS atas ngobrol-ngobrolnya hari ini. Semoga betul-betul visi, misi, programnya bisa berjalan dan pasti bikin Kabupaten Bandung semakin maju lagi, semakin bedas begitu ya, Kang. Nah, itu dia tadi sahabat kompas.com ngobrol-ngobrol kita bersama Bupati Bandung, Kang Dadang Supriyatna. Sampai berjumpa di Nusa Raya berikutnya. Saya Servina Vivien pamit undur diri. Salam Nusa Raya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.